Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Torah kita masuk kitab Ulangan. Tuhan berkenan saya melihat kedua bab ya, bab 2 sama bab 3. Kalau Tuhan berkenan kita gabungkan. Tetapi kita akan baca Ulangan pasal 2 ayat 1 sampai 7 aja. Tapi nanti saudara baca semua ya. Ini saat-saat sebelum mereka memasuki tanah Kanaan ya. Kita akan baca Ulangan pasal 2 ayat 1 sampai 7, tapi nanti saudara baca di semuanya. Karena Tuhan berkenan kita akan menyelesaikan sampai ke bab 3 ya. Kita akan baca ayat 1 sampai 7 Ulangan pasal 2 ini bersama-sama sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan kita berbelok dan berjalan memasuki padang gurun di jalan menuju Laut Suf, sebagaimana Yahweh telah mengatakan kepadaku. Dan kita berjalan mengelilingi pegunungan Seir berhari-hari lamanya. Lalu Yahweh berfirman kepadaku dengan mengatakan, terlalu lama bagimu untuk mengelilingi gunung ini. Berbeloklah kamu ke utara. Perintahkanlah umat itu, katakanlah, kamu akan melintasi perbatasan saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir, dan mereka akan takut kepadamu. Tetapi kamu harus sangat berhati-hati. Janganlah kamu menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan negeri mereka kepadamu, bahkan setapak kaki pun, karena aku telah memberikan pegunungan Seir kepada Esau sebagai miliknya. Kamu harus membeli makanan dari mereka dengan perak, supaya kamu dapat makan, dan kamu harus membeli air dari mereka dengan perak supaya kamu dapat minum. Sebab Yahweh Elohim telah memberkati kamu dalam segala pekerjaan tanganmu. Dia mengenal perjalananmu melewati padang gurun yang besar ini. Yahweh Elohim telah menyertai engkau selama 40 tahun. Dan engkau tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kalau tadi sudah baca ayat itu, ini sudah menjelang memasuki tanah Kanaan ya. Kita pernah lihat petanya, di mana di sepanjang Jazirah Arab itu ya, mulai dari bawah, mulai dari selatan itu daerahnya Median. Kemudian yang grupnya si Bileam itu sudah dimusnahkan. Terus naik ke atas Edom ya. Edom itu Esau ya. Esau itu kan kakaknya ya. Kakaknya dari si Israel. Jadi memang Tuhan katakan jangan ganggu kakakmu ya, itu saudara ya. Walaupun firman Tuhan katakan, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Tapi karena Esau ini juga keturunan Abraham ya, cucunya Abraham ya, sama seperti Yakub atau Israel. Dan dia sesuai janji Tuhan di dalam kitab-kitab sebelumnya kita sudah pelajari bahwa dia memberikan tanah atau daerah ya, yang diberikan kepada keturunan Edom atau Seir ya. Seir itu ya Edom ya, atau Esau ya. Esau, Edom, Seir itu ya berbicara tentang pribadi atau keturunan yang sama ya. Dan Tuhan tidak menghendaki bangsa Israel ketika mereka melewati Edom ini ya lewat aja. Dan kalau mau beli makanan ya boleh ya, diberi kebebasan ya. Setelah kebaikan Tuhan ya, kita melihat di sini ya, istilahnya mereka boleh jajan ya, jajan apa yang dijual oleh orang-orang Edom, karena itu kan kakaknya ya, kakak daripada bangsa Israel. Walaupun sudah lebih dari 400 tahun ya,
mereka tidak pernah ketemu, dan tetapi mungkin bahasanya masih sama. Ya logikanya karena kan satu bapak satu ibu, kakak adik ini. Bahasanya ya mungkin sama, ya mungkin perbedaannya mungkin agak dialeknya agak beda ya. Dialek agak beda ya bahasanya sama. Karena dialek itu kan tergantung dari apa namanya lokasi di mana orang berada. Kalau sudah perhatian kemarin sih siapa sih ya saya kan. Setahun yang lalu bahas dialeknya nggak kayak gitu. Tapi setelah setahun di di tempat pekerjaannya ya terbawa dengan logat sekitar ya, dan itulah memang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa di dalam perjalanan ini. Ya. Bangsa ini menghadapi, kalau saudara nanti baca ya, kita cuma baca sampai 7. Tapi ceritanya ini kan peperangan-peperangan tentang dengan bangsa-bangsa apa namanya yang ada di sana, Raja Hesbon maupun Raja Basan ya. Yaitu si Sihon dan Og ya. Sihon dan Og, dan itu raja-raja yang berkuasa di daerah sana. Kan dari bawah, kalau dari bawah apa namanya? Bisa lihat itu enggak? Ada apa namanya peta itu ya? Bisa kelihatan enggak ya? Hanya untuk gambaran ya supaya gampang. Ini kan perjalanan bangsa Israel. Saya mau kasih ingat karena kemarin ada yang tanya ya. Kalau dari peta yang lain kok beda gitu kan perjalanannya. Ingat ya, ini hanya perkiraan aja. Karena kita sudah pernah belajar bahwa mereka berjalan singgah di 42 tempat. Dan hampir sebagian besar kota-kota yang tertulis di kitab suci kita itu namanya sudah berbeda. Sehingga orang juga sulit untuk menentukan kira-kira dia itu jalannya kemana aja sih. Jadi harus dimaklumin ya, kalau seandainya antara peta yang ini saya dapat dari peta, memang ada petanya. Tapi kan bisa aja dari tempat lain orang bisa bikin peta lain perkiraannya. Ya kenapa bisa beda? Karena kota-kota yang ditulis 42 tempat persinggahan itu sebagian besar namanya udah nggak tahu lagi di mana. Persisnya di mana. Jadi jangan heran apabila perjalanannya ya kelihatannya agak beda. Ya. Nah, di sini kita melihat di bawah ini, di bawah ya, ini kan sebelah kanan ini Teluk ya, sebelah kanan ini, sebelah kanan Teluk Akaba ini, itu Jazirah Arab ya, Arab Saudi. Itu mulai dari Midian, terus naik ke atas Edom, terus ke atas lagi Moab, terus ke atas lagi Amon. Karena itu saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa karena saya pernah baca sebuah buku, kenapa orang ada orang yang menulis buku, ya saya baca buku kan di toko buku, ya iseng-iseng jalan ya mampir di toko buku, ya waktu itu kan cucu saya si Grace kan masih kecil, TK dia TK, mamanya masih kerja. Terus ya setelah saya antar ke sekolah ya nunggu kan dari jam berapa itu, jam 7 sampai jam 12 apa jam 1 kali ya. 4 jam mau ngapain nunggu di sekolah, muter-muter kan. Ya tempat yang paling enak itu ya di toko Gramedia, toko buku. Nah, di salah satu itu kan saya cari di buku itu, bukan nyari ya, baca-baca aja. Salah satu bukunya menulis bahwa Raja Saudi Arabia itu masih ada hubungan dengan Bapak Abraham. Tapi nggak heran ya, karena Bapak Yahweh sendiri bilang ada tertulis, keturunanmu akan menjadi raja-raja. Jadi nggak heran, jadi semua itu masih klop. Dan kalau kita lihat di sini, coba ke bawah. Ah ini kan Midian tuh bawahnya atasnya Edom. Midian ini keturunan Ketura, keturunan Abraham dari Ketura. Sedangkan itu daerah ini adalah daerah sekarang ini
Arab Saudi. Terus ke atasnya masih juga Edom, atasnya lagi Moab, terus atasnya lagi Amon. Ya, jadi ya masih ada hubungan. Ya Moab dan Amon kan ya masih ada hubungan juga dengan si Abraham karena itu kan anak-anaknya Lot. Ya, kita lihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, di mana mereka ketika mereka melewati Moab, Edom, ya hanya lewat aja, nggak boleh masuk, hanya lewat perbatasan. Ya kalau mau beli ya beli silakan, artinya boleh jajan, karena itu ya masih saudara. Ya, kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk membimbing bangsa ini, ya, dan kita melihat di sini bahwa kalau kita melihat dari cerita selanjutnya, kalau saudara baca nanti ayat-ayat ini ya dari seterusnya itu di daerah itu banyak orang-orang keturunan raksasa ya. Keturunan raksasa. Ya, kita lengkap aja supaya kita lihat ya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 3 ayat ke-11 lah ya. Hanya untuk gambar. Ini tentang Raja Sihon dan kerajaan Raja Og ya. Ini orang-orang Amori. Ya. Sebab hanya Og Raja Basan ya, Raja Basan, tapi ini sukunya suku Amori ya. Yang tinggal hidup dari sisa-sisa manusia raksasa. Lihatlah, ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba, Bani Amon? Panjangnya 9 hasta. Ya, lebarnya 4 hasta. 9 hasta itu kayak gini ya, dari ujung sana ujung sana. 9 hasta itu kan kira-kira kali 1 hasta itu kurang lebih 50 cm. Jadi kalau 9 hasta kan berarti 4,5 meter. Itu tempat tidurnya. Jadi orangnya ya mungkin paling sedikit ya sekitar 4 meter. Ya, ini mentok nih kepala dia. Ya. Kita melihat di sini ya cara-cara Tuhan, ya. Orang-orang ini adalah termasuk orang Amori. Orang-orang Amori itu termasuk keturunan raksasa. Keturunan raksasa itu anak daripada keturunan dari Kanaan. Ya. Supaya jangan bingung, kita lihat dari 1 Tawari 1 ayat ke-13. Kanaan ini anaknya Ham ya. Kita sudah pernah, atau kita lihat di atas lagi ayat 8 dulu, ayat 8. Anak-anak Ham ialah Kus, Misraim, Put, Kanaan. Nah, terus kita baca yang ayat ke berapa tadi? 13. Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya, Het orang Yebus, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, orang Hamati. Ya, dianya keturunan Kanaan. Kanaan itu keturunan raksasa. Ingat bahwa segala sesuatu itu kaitannya sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan, kita pernah belajar, kita baca dalam kitab Kejadian pasal ke-9. Kita baca ayat 22, 21. Setelah dia, si Nuh ya, setelah Nuh minum dari anggur itu, dia mabuk dan dia tidak berpakaian dalam kemahnya. Lalu Ham, bapak orang Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritanya kepada kedua saudaranya. Ya, nah kita lihat, kita lengkap ayat ke-25. Itu yang lihat tadi kan si Ham ya, ingat gak? Yang lihat itu Ham. Tapi kok ayat 25 dikatakan begini. Maka berkatalah si Nuh, terkutuklah Kanaan. Loh, ini harus satu pertanyaan besar. Loh, kenapa sih yang ngelihat bapaknya telanjang itu si Ham? Kok di ayat ke-25 dikatakan
terkutuklah Kanaan. Memang kita tidak bisa memperkirakan ya, itu Kanaan udah lahir belum, kita nggak tahu. Kan ini baru aja baru air bah, terus setelah kering dia nyebar, ya. Sedangkan kalau kita lihat, oh itu udah lahir. Kalau kita baca Kejadian 10, baru di situ ada, kita baca Kejadian 10 ayat 1. Ini tadi Kejadian 9 ya. Kejadian 10 ayat 1 kita baca. Inilah silsilah anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Bagi mereka lahirlah anak laki sesudah air bah itu. Kayaknya pertanyaannya, ketika si Nuh menyatakan terkutuklah Kanaan, apakah Kanaan sudah lahir? Kita nggak tahu. Ya, karena ya keturunan itu baru nanti keluarnya setelah Kejadian 10. Tetapi bisa aja sudah lahir. Tetapi kita harus ingat, katakanlah Kanaan lahir. Tapi kita lihat lagi. Ya, ini kan kita belajar nih. Ya, kita lihat 1 Tawarikh tadi ayat ke-8. Ya. Kan tadi terkutuklah Kanaan. Lalu Kanaan ini anak nomor berapa? Berdasarkan urutan ini, ya, ayat 13, ayat ke-8. Anak-anak Ham, Kus, Misraim, Put, Kanaan, anak yang terakhir itu. Bisa ditangkap? Lah itu kita lihat, ya bisa aja kita tafsir dia belum lahir. Tetapi kalau si Nuh itu bilang terkutuklah Kanaan. Lah inilah cara yang sangat luar biasa, suatu misteri, ya. Tetapi bisa aja kita nafsirkan karena si Nuh ini kan orang yang berjalan dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan mau bikin air bah, Tuhan udah ngomong sama dia, ayo bikin kapal. Nah, bisa aja Tuhan juga ngomong ya di Kejadian pasal 9 tadi kan kalau menurut ceritanya mereka belum lahir. Tetapi kok dikatakan terkutuklah Kanaan. Ya artinya kita bisa aja menafsir itulah nubuatan yang Tuhan berikan kepada si Nuh. Bisa tangkap maksudnya? Karena nanti kan tadi kan Kejadian 9 terkutuklah Kanaan. Tapi lahirnya itu kok Kejadian 10. Ya memang kita tidak bisa tahu persis. Dan Kanaan itu pun bukan anak yang pertama. Anak yang keempat, anak yang terakhir. Terkutuklah Kanaan. Ya. Dan saya pernah menafsirkan berdasarkan 1 Tawarikh tadi. Kenapa Kanaan yang terkutuk? Karena Kanaan itu raksasa. Ya, raksasa itu anak setan, anaknya si Lucifer. Ya kita kan boleh nafsir walaupun banyak orang, oh nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Segala sesuatu mungkin. Tapi dasarnya harus ada. Dasarnya apa? Loh dasarnya kita bisa melihat dari kitab 1 Tawarikh. Ya, itu jelas dikatakan bahwa si Kain itu nggak ada alurnya, nggak ada alurnya. Bisa tangkap nggak? Ya, kan nggak ada sebut. Kita baca ayat 1 Tawarikh 1 ayat 1. Ini kan judulnya Keturunan Adam di kitab suci saya, Lugas. Saya percaya kitab suci saudara juga sama. Judulnya ya, Adam, Set, Enos. Nggak ada Kain. Saya tangkap. Sekarang kita lihat si Kain dalam Kejadian pasal 4. Ini hanya pengetahuan ya. Karena kita tahu itu juga ya buat pengetahuan aja. Bukan berarti kita tahu terus naik sorga, belum tentu. Kita lihat di dalam
Kejadian pasal ke-4 ayat ke-17 mulai. Kain bersetubuh dengan istrinya dan istrinya mengandung dan melahirkan Heno. Nah ini harus kita hati-hati ya. Kan dulu beberapa tahun yang lalu, oh ini buku Heno. Pertanyaannya Heno yang mana? Heno anaknya Kain atau Heno anaknya Adam? Ini kan Heno kan? Betul nggak? Heno. Nah kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat ke-18. Yared hidup 162 tahun dan dia memperanakan Heno, ini dari Adam. Jadi Heno itu ada dua, ya, yang satu keturunan dari Kain, yang satu keturunan dari Adam. Lu kalau saya baca buku yang beberapa waktu yang lalu ngetop itu, ceritanya tentang setan-setan aja. Tentang malaikat yang jatuh. Aja bisa-bisa yang cerita itu si Heno ini. Henoh keturunannya Kain. Ya karena di situ, oh Heno ini berusaha membuat dalam, saya udah lupa itu ceritanya. Cuman gambaran kasarnya, Heno ini ya memang tanda tanya Heno yang mana. Tapi saya menafsirkan Heno yang dimaksud buku itu adalah Heno anaknya Kain. Karena dia berusaha untuk supaya Tuhan mendamaikan atau mengampuni malaikat-malaikat itu yang jatuh-jatuh. Oh dia ini kan keturunan malaikat yang jatuh, si Lucifer. Dari Kain ya. Lo Kain ini dari Kejadian pasal 4 yang kita baca tadi. Itu ada keturunannya. Ya kita lihat, kita lengkap lagi ya. Ayat Kejadian pasal 4 ayat ke-18. Nah ini dari Kain ya. Heno lahirlah Irad memperanakan Mehuyael, Mehuyael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Lamek juga ada dua. Yang satu dari Kain, yang satu dari Adam. Saya tanggap. Artinya begini, yang saya mau kasih lihat adalah firman Tuhan kasih lihat adalah keturunan Kain itu ada, tapi di satu Tawari nggak ada. Saya tanggap. Ini hanya untuk pengetahuan. Ya, karena kita tahu itu bukan berarti kita masuk surga, belum. Cuman Tuhan kasih tahu bahwa memang ya kalau dikata ada anak Tuhan, ada anak setan, kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan dengan apa yang tertulis dan yang kita imani. Ya. Dan memang si Kain itu anaknya si malaikat yang jatuh, si Lucifer. Lucifer itu kan malaikat jatuh. Nah, dia bawa malaikat-malaikatnya, teman-temannya, grupnya. Nah, di Kejadian pasal 6, kawin-mawinlah malaikat-malaikat yang jatuh dengan perempuan-perempuan. Lahirlah raksasa-raksasa. Ya. Tetapi ketika air bah semua dibinasakan oleh Tuhan. Ya, kita ulangi lagi sedikit nih. Saya tanggap. Kan waktu air bah semuanya musnah. Cuma Nuh bersama istrinya, 3 anaknya dengan istri mereka. Lo ketika air bah selesai, lo bangsa saya masuk ke tanah Kanaan, lo kok ada raksasa, dari mana? Karena itu saya menafsirkan, kemungkinan besar istrinya Ham itu masih ada DNA raksasa. Karena saya beranggapan anak-anaknya Nuh, Sem, Yafet, dan Ham itu ya murni manusia. Tetapi istri mereka kan gak disebut. Nah, saya menafsirkan istrinya Ham itu ada keturunan raksasa. Lo kok istrinya Ham? Lo karena raksasa itu ditemukan di daerah Kanaan. Ya. Dan di Kanaan sebagaimana apa yang dikatakan dalam Kejadian 9 tadi, terkutuklah Kanaan. Lo kenapa Kanaan yang dikutuk? Padahal kalau kita lihat urutan berdasarkan pasalnya, Kanaan itu juga anak nomor 4 dari si Ham.
Kenapa nggak bilang terkutuklah Kus? Kalau Kus masih mendingan. Karena dari Kus ini kan lahirnya si Nimrod. Ya, jadi kita juga bisa menafsirkan bahwa Nimrod ini kan orang yang perkasa waktu itu. Loh, karena ibunya saya tafsirkan raksasa, kemungkinan besar Nimrod ini juga raksasa. Raksasa dalam arti kata kalau tadi kita baca di dalam ulangan tadi, tempat tidurnya aja 4,5 meter. Bisa tangkap ya, jangan sampai bingung. Ini pengetahuan nih, karena kita harus belajar, kita harus tahu, kita harus ngerti, ya. Dan ya ini ada satu ayat lagi yang mungkin ini pernah disingkapkan ya. Kejadian pasal 4 tadi ayat ke 25. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya. Dan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia menamainya Set. Kenapa namanya Set? Ya, anaknya Adam ini. Kenapa namanya Set? Karena Elohim telah menentukan bagiku benih yang lain sebagai ganti Habel. Karena Kain telah membunuhnya. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan benih itu? Benih yang lain dari Kain. Kain itu bukan benihnya Adam. Bisa tangkap? Banyak orang yang nggak baca ini atau menganggap sesuatu loh kenapa harus disebut benih yang lain? Harusnya kan Kain Adam bersetubuh dengan Hawa, lahirlah Set, ya udahlah. Tapi kenapa dikasih nama Set? Adam mengatakan ini gantinya Habel, benih yang lain. Artinya bukan benih yang dari si setan. Dan salah satu ayat yang memang sangat sulit untuk banyak orang sulit menerimanya karena Kejadian pasal 4 ayat 1 ini kalau tidak dibaca dengan sungguh-sungguh bisa banyak tertipu di situ. Firman Tuhan itu banyak rahasianya, kali kita baca harus hati-hati. Coba kita baca. Ini sudah berkali-kali ya, karena untuk menerangkan si Kain itu bukan anaknya Adam. Kejadian 4 ayat 1. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia. Lalu melahirkan Kain dan berkata dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Ya. Pernah saya katakan atau saya ajarkan ketika kita belajar Torah ini, semua pekerjaan setan tidak akan ditulis dengan detail oleh Tuhan dalam kitab suci kita. Contoh ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1, semua pasti baik. Setuju nggak? Ya. Tetapi tiba-tiba di ayat kedua, bumi kok tiba-tiba menjadi tak berbentuk. Apa yang terjadi? Tadinya bagus kok tiba-tiba nggak berbentuk. Semua orang percaya, yakin bahwa disitulah pekerjaan si Lucifer yang memberontak terhadap Tuhan. Tapi nggak diceritain apa yang dibikin. Saya tanggap. Karena itu berdasarkan ayat itu saya menafsirkan. Yang namanya pekerjaan setan itu tidak akan diterangkan atau ditulis dalam kitab suci. Hanya sepintas. Ya. Loh, karena itu dikatakan di ayat sini, Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Padahal persetubuhan itu terjadi dalam Kejadian pasal 3. Yang menyetubui itu setan lebih dahulu. Cuman Tuhan sembunyikan, makan buah. Itu bukan buah yang dimakan. Ya, karena waktu itu kan masih berlaku. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Saya tanggap. Kan firman Tuhan bilang gitu kan. Sekarang ini logikanya, ya kita harus ada logika juga.
Dan Tuhan berikan hikmat. Kalau seandainya Adam atau Hawa makan buah, ya, dan itu berdosa makan buah, kenapa bukan mulutnya ditempeleng sama Tuhan? Tapi yang dikutuk apa? Rahimnya. Loh, itu harus jadi pertanyaan, kalau kenapa rahimnya? Karena itu apabila dikatakan di sini Adam bersetubuh dengan Hawa, Tuhan tidak akan menceritakan bahwa sebelumnya Hawa bersetubuh dengan si Lucifer itu. Itu kan ular, berasakan arti namanya. Ya. Si Lucifer ini ya kalau kita lihat sekarang aja lah. Memang dalam bahasa Ibrani naas itu artinya apa namanya? Kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan kita melihat ular tuh kayak sekarang, belum kayak begitu. Belum kayak begitu. Karena itu jelas dikatakan ya, kalau kita pernah baca dalam Kejadian 1, ketika Adam diciptakan, Tuhan mencari teman yang sepadan melalui binatang-binatang kan. Dia nggak dapat, akhirnya Tuhan membentuk Hawa dari tulang rusuknya Adam. Karena di antara binatang nggak ada. Nah di situ ada nahas, si ular itu ada. Ya, di sini kita coba belajar untuk mengerti bahwa cara Tuhan itu ya memang ini kan rahasia. Tetapi rahasia itu sebagaimana tertulis dalam Matius 10. Dikatakan ayat 26, tidak ada yang tertutup yang tidak di sini. Kita coba belajar menggali. Menggali dengan hikmat Tuhan. Ya. Jadi jangan terjebak dengan ayat ini. Adam bersetubuh dengan Hawa. Sebelumnya Hawa sudah bersetubuh dengan si setan. Apa buktinya? Buktinya ayat selanjutnya. Mengandunglah dia lalu melahirkan Kain dan berkatalah, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Kalau kita lihat begini aja, ya, kalau kita lihat di dalam terjemahan LAI, ini yang bikin kacau orang-orang kita ya karena terjemahannya ini. Manusia bersetubuh dengan Hawa isinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan apa? Seorang anak laki-laki. Tadi kan pria. Pria sama anak laki-laki itu beda. Kita lihat terjemahan Inggrisnya. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. Enggak dibilang baby. Bisa tanggap? Kalau seandainya si Hawa ini ngomong habis melahirkan, dia pasti bilang a baby. Tetapi karena firman Tuhan katakan dia mendapatkan seorang pria, artinya setelah si Kain dewasa, dia semacam excited, semacam apa istilahnya itu ya, terheran-heran. Kenapa dia terheran-heran? Karena yang dia lahirkan itu raksasa. Makanya timbul pernyataan seperti ini. Saya dapat laki-laki ini dengan pertolongan Tuhan. Tetapi waktu dia melahirkan si Habel kan enggak. Tenang aja. Kenapa? Karena Kain itu raksasa, dia juga kaget. Kok bisa sih? Kok bisa aku melahirkan raksasa ini? Ya dengan ukuran ya, kalau amen ini kan berarti diperkira atau saya tafsirkan umur 20 tahun ke atas. Bisa ditangkap? Ini word pengetahuan supaya saudara ngerti. Kenapa? Karena ada tertulis 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-10, coba kita lihat. Ini kan harus kita buktikan berdasarkan firman.
1 Yohanes 3:10. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak si setan. Berarti ada 2 anak. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Dari mana anak setannya? Ya. Nah, sekarang aja dalam zaman modern ini kan. Ya, kalau saudara sering dengar atau sering pernah lihat di media-media kan. Banyak kan orang ya sama setan-setan berbentuk ular, berbentuk segala macam. Berhubungan sebagai suami istri. Pernah lihat itu? Kan banyak itu sekarang. Ya. Ya ada yang terkenal lagi yang umpamanya sama penguasa Laut Selatan. Loh, itu bukan sesuatu, namanya kan itu sesuatu yang memang bisa dibuktikan. Lah di sini kita melihat ya sebagai bukti. Ketika Hawa bersetubuh dengan Lucifer ini, ya dia pertama Lucifer karena itu anak sulungnya kan si Kain. Anak sulungnya karena Lucifer menggauli si Hawa lebih dahulu, makanya anak sulungnya si Kain. Kain itu ternyata raksasa. Karena itu gampang dia bunuh si Habel. Kan lagi mana dikemplang aja ya orangnya tinggi sekian. Ya dibunuhlah gampang memang. Ini kita coba melihatnya. Karena ini berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Karena orang-orang raksasa itu sebenarnya ya anak-anak daripada keturunan Ham. Ya. Nah, kita juga melihat dari keturunan Ham ini atau terus kemudian keturunan Kanaan. Kenapa Kanaan dikatakan atau dinubuatkan oleh Nuh? Karena kita tidak tahu persis kapan si Kanaan ini lahir, nggak ada ayatnya. Hanya di Kejadian 10 dari anak-anaknya ini lahir. Loh, Kanaan ini anak yang paling, kalau boleh dikatakan anak yang bungsu kan. Dari 1 Tawarikh pasal 1 tadi. Ham melahirkan pertama kan siapa? Sikus, Misraim. Nah dia kan nomor 4 kalau nggak salah. Loh tetapi kok justru ini yang terkutuk. Dari Kanaan inilah lahir yang 7 bangsa yang tadi kita lihat itu. 7 bangsa ini berdasarkan firman Tuhan ya. Itulah yang harus dihadapi oleh oleh bangsa Israel. Kita lihat ya. Kita lengkap Ulangan pasal 7. Ayat ke 1. Bila mana Yahweh Elohim membawa engkau keluar, engkau masuk ke negeri yang ke sana engkau masuki untuk memilikinya. Dia menghalau banyak bangsa dari hadapanmu. Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, Yebus, 7 bangsa yang lebih besar. Ini semua raksasa. Bisa tanggap? Raksasa itu anak setan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan ayat keduanya kita lihat. Yahweh Elohim menyerahkan mereka ke hadapanmu, maka engkau apa? Harus menghantam mereka. Engkau harus sungguh-sungguh menumpas mereka habis. Ya, kok Tuhanmu jahat? Ya, kan banyak orang seperti itu. Pernah nggak saudara dengar ada orang yang ngomong, Tuhanmu jahat, semua orang dibunuh. Ya, nah saudara harus bisa jawab yang benar sebagaimana tertulis. Ya, kita lihat Ulangan pasal 9. Ayat keempat dan 5. Ketika Yahweh Elohim menghalau mereka dari hadapanmu, biarlah engkau tidak berkata dalam hatimu dengan mengatakan, Yahweh telah membawa aku masuk untuk memiliki negeri ini karena kebenaranku. Tetapi perhatikan, karena kefasikan bangsa-bangsa itulah yang membuat Yahweh mengalihkan milik mereka ke hadapanmu. Itu bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu, sehingga engkau pergi untuk memiliki negeri itu, negeri mereka. Namun Yahweh Elohim menghalau mereka dari hadapanmu,
karena kefasikan bangsa-bangsa itu dan supaya meneguhkan firman yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu Abraham, Yitzhak, Yakub. Kenapa Tuhan musnahkan? Karena mereka tidak menyembah Yahweh. Saya tangkap. Apa buktinya? Ya kan manusia itu kan orang banyak berkelit-kelit, kita lihat. Ya, ketika Tuhan membinasakan manusia. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat ke-20. Kejadian 8 ayat 20. Kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh dan dia mengambil setiap hewan yang tahir, setiap burung yang tahir, dan dia mempersembahkan bakaran di atas mezbah. Yahweh mencium bau harum yang menenang itu, lalu Yahweh berfirman dalam hatinya, aku tidak lagi akan merendahkan tanah ini oleh karena manusia. Sebab maksud hati manusia adalah jahat sejak kecilnya dan seterusnya. Bisa ditangkap enggak maksudnya? Kenapa Tuhan musnahkan? Karena semua orang dalam angkatan Nuh tidak percaya kepada Bapa Yahweh seutuhnya. Hanya karena satu orang benar. Kan firman Tuhan katakan kan. Kan hanya Nuh yang benar kan. Karena satu orang benar, satu keluarga selamat. Bisa tangkap. Awalnya di sini. Tidak ada ayat yang menyatakan istrinya benar ya. Tidak ada ayat menyatakan Sem, Ham, Yafet itu benar. Atau istri-istri benar. Enggak ada ayatnya. Yang ada adalah Nuh orang yang benar. Karena itu kalau tadi saya katakan kenapa Nuh mengutuk Kanaan. Saya percaya itu sebagai nubuatan. Walaupun itu belum, mungkin Kanaannya belum lahir. Belum ada malah. Tapi Tuhan kasih lihat orang yang bergaul dengan berjalan bersama Tuhan. Tuhan sanggup singkapkan. Loh kita lihat ayat ini aja. Kita baca atasnya tadi. Ayat berapa tadi? Ayat ke-20 tadi. Kan kalau saudara baca begitu aja seolah-olah nggak ada artinya. Karena itu saya bilang baca dengan teliti. Kan dikatakan di sini. Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh dan dia mengambil setiap hewan yang tahir. Dari mana dia tahu? Hewan yang tahir itu nanti keluarnya di Imamat pasal keberapa? Pasal 11 kan? Betul nggak? Belum ada Torah. Tapi kok dia tahu? Kan belum ada ayatnya. Torah itu belum diturunkan Tuhan atau belum diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, kan nanti coba kita lihat di dalam Imamat pasal keberapa itu? Pasal ke-11 kalau nggak salah ya. Pasal ke-11. Ya. Antara Nuh itu generasi ke-10 dari Adam. Kurang lebih 1000 tahun. Ya. Kurang lebih 1000 tahun. Ya. Antara Nuh dengan Abraham 1000 tahun. Karena Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Ya 2000 tahun. Si Nuh itu 1000 tahun dari Adam. Si Torah ini kurang lebih 1500 tahun kemudian. Dari zamannya si Nuh. Bisa tanggap karena Torah itu kan pada zaman Moshe. Moshe itu seperti saya katakan tadi dari Adam sampai ke Nuh 1000 tahun. Dari Nuh sampai ke Abraham 1000 tahun. Jadi dari Adam sampai ke Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai ke Moshe kurang lebih 500 tahun. Jadi antara Moshe sampai ke Nuh itu kurang lebih 1500 tahun.
Lo kok Nuh sudah tahu? Yang tahir yang mana? Dari mana dia tahu? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan buka. Karena itu kita bisa aja menafsirkan. Lo Kanaan belum lahir, kok dia bilang terkutuklah Kanaan. Karena Tuhan sudah singkapkan kepada dia bahwa Kanaan ini keturunan raksasa. Dari Kanaan inilah lahir 7 bangsa khususnya yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Setan yang berusaha. Ini kan 7 bangsa itu keturunan setan semua. Ya. Setan lah yang ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, yang menjadi penghalang itu setan-setan semua. Ya sama dengan kita sekarang kan. Kita mau masuk ke tanah perjanjian bersama dengan Bapa. Lo yang ngalahin kan setan, sama kan? Bisa ditangkap. Jalan cerita bisa ditangkap. Kan kita harus melihat yang ditulis itu berguna. Kita lihat lagi 1 Korintus pasal 10 ya. Jadi ayat firman ini kita harus mengerti benar. 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke berapa ya? 10 apa 11? 11. Semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah apa? Dituliskan. Sebagai apa? Peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Semua yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan kita menerima berkat-berkat itu supaya kita belajar. Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Kalau engkau tidak menyembah Bapa Yahweh, ya saya pernah baca di satu ya tafsiran orang-orang ahli-ahli kitab lah. Zaman Nuh diperkirakan orangnya sudah sekitar 10 miliar. 10 miliar zaman Nuh. Itu cuman 8 orang yang selamat. Berapa banding berapa? Ya. Kenapa? Karena mereka menyembah Yahweh. Karena itu dalam ulangan tadi kan Tuhan membinasakan orang-orang ini karena kefasikan mereka. Dan orang-orang yang dibinasakan itu ada keturunan setan semuanya. Ya, walaupun banyak orang, enak aja lu baca yang benar lah. Si 1 Yohanes 3 tadi kan, itu kan 1 Yohanes rasul yang paling dikasihi. Yang menerima pembukaan ada anak Tuhan, ada anak setan. Pertama kali disingkapkan oleh si Yohanes Pembaptis, kamu keturunan ular biludak. Bisa ingat itu? Ya, 1 Matius pasal 3 kita lihat. Ayat ke-7. Setelah melihat banyak orang Farisi Saduki yang datang pada baptisan, dia berkata, hai keturunan ular biludak. Apa Yohanes Pembaptis ini asal ngomong? Nggak bisa. Ini keturunan ular biludak. Kita harus nalar loh. Kok bilangnya ular biludak sih? Berarti keturunan si setan itu yang tadi kita coba baca tadi. Ya. Jadi ya kita lihat di sini ya emang cuma dia aja kan gitu kan. Kita lihat Matius 23. Atau Matius 12 coba lihat ya. Matius pasal 12 ayat ke-34. Ini Yesus yang ngomong. Hai apa? Keturunan ular biludak. Kira-kira Yesua tuh asal cuap aja atau gimana? Ya. Jadi pertama di rasi Yohanes Pembaptis, terus Yesua ngomong, bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal ke-8. Ya kita harus
kita harus mempunyai kekuatan firman ya Bu. Saya juga bukan asal cuap, harus ada tertulis. Bukan asal ngomong. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari bapakmu. Siapa? Setan. Lu Yesus tuh ngomong asal ngomong. Enggak. Bukan. Dia mau menyatakan bahwa memang ada anak setan. Bahkan si Yohanes Pembaptis tadi, orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli kitab, ahli-ahli Torah. Keturunan ulah biludak. Ya, kenyataan sampai sekarang kan masih ada. Ya, ahli-ahli itu. Karena itu Yesus katakan hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli kitab. Kenapa ya? Kata keturunan setan, dia masukin racun. Kalau kita tidak hati-hati ya bahaya. Ya. Kita melihat di sini dan juga ya sebagai ingatan bagi saudara dan saya, ya. Memang saya menyadari amat sulit orang menerima tentang anak setan. Ya, karena ya waktu pernah beberapa tahun yang lalu kan yang kejadian pasal 4 itu, baca yang benar komentarnya. Ini anak laki-laki, lo baca firman itu jangan hanya yang terbitan LAI, baca yang lain. Ya. Saya mengingatkan kepada saudara, kalau kita kan bisa, karena terjemahan kita ini seringkali ngawur. Ya kita menghargai orang, karena memang menerjemahkan itu talenta. Tapi kalau kita juga yang baca tidak hati-hati, ya kita bisa salah. Karena itu ketika diungkapkan bahwa siapa si Kain itu anak setan, wah keluarlah Kejadian pasal 4. Ini anak laki-laki dari si Adam, baca firman yang benar. Ya, ayat yang orang jarang baca itu Kejadian pasal 4 ayat 25 itu. Benih yang lain. Yang lain dari mana? Yang lain dari Kain. Karena Kain itu bukan benihnya Adam. Ya. Padahal sih di Kejadian di Tawar itu kan jelas. Keturunan Adam. Adam, Set, nggak ada Kainnya. Habel mana? Oh, Habel udah mati, jadi nggak perlu ditulis, nggak ada keturunannya. Walaupun di beberapa kitab-kitab yang beberapa waktu yang lalu begitu tenar, oh ini ada keturunan, itu kan hikmat setan, nggak sesuai dengan firman. Ya kita harus sangat berhati-hati. Ya dengan banyaknya buku ya sekarang kan sepi lagi, udah nggak ada lagi itu. Ya, karena saya sih dengan apa namanya, karena saya pengen tahu, saya beli buku itu ya. Saya baca, oh ini ngawur nih, tapi saya nggak baca semua. Ya sesuatu yang udah salah ya buat apa dibaca terus. Ya buku Heno, buku Yasar, baca macam buku. Ya, kalau sudah bertentangan dengan firman, ya minta hikmat Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman ya jangan kau baca lagi, supaya imanmu jangan goncang. Itu kan buku Heno itu kan nggak jelas siapa yang nulis. Dan saya menafsirkan Heno yang kalau seandainya benar Heno, yang nulis itu Heno anaknya Kain. Bukan Heno dari keturunan ketujuh dari si Adam. Karena ceritanya nggak benar. Malaikat kalau udah jatuh tidak ada pengampunan. Setan nggak ada pengampunan, langsung aja. Tunggu penghukuman. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus ngerti. Ayat-ayat tadi kalau saudara baca semua ayat ini ya. Ulang pasal 2, ulang pasal 3. Itu yang dihadapi adalah para raksasa. Ya.
Dan memang di dalam Ulangan pasal 7 lebih jelas, 7 bangsa. Nah ini raja Basan sama raja raja Basan sama raja Sihon ini adalah orang Amori. Orang Amori adalah anak Kanaan. Kanaan adalah raksasa. Raksasa anak setan. Lah kita langsung harus nalar untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka menghadapi setan-setan. Tapi Tuhan bilang, maju, aku sudah memberikan tanah itu. Ya, demikian juga dengan kita. Ya. Tuhan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kata Yohanes pasal ke-14. Ya. Karena itu ya ketika kita sedang dipersiapkan, ya belajarlah setia. Belajar setia. Paling sedikit setia ibadah. Pribadi lepas pribadi kita sendiri harus menjalin hubungan ya dengan Tuhan. Harus. Karena waktunya sudah amat sangat dekat. Saya tidak walaupun berasakan, saya kan boleh nafsir. Tapi nafsirnya ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Karena di luar sana, bahkan di media-media sosial, satu generasi itu 80 tahun. Saya katakan itu salah. Karena 80 tahun berdasarkan Mazmur 90 itu umur. Nah saya berani menafsirkan generasi yang Yeshua maksudkan satu generasi 100 tahun. Ya, contoh kita sudah belajar berkali-kali dari Kejadian pasal 15. Ya, keturunanmu akan diperbudak 400 tahun. Generasi yang keempat akan kembali. Generasi keempat 400, generasi 4 generasi. Yang kita sudah hitung kan. Dari mulai Lewi sampai ke si Moshe itu memang 4 generasi. 400 dibagi 4, satu generasi 100 tahun. Kok cuma satu? Kalau saudara baca atau saudara bikin lifetime-nya dari Adam sampai ke Abraham seperti yang saya katakan tadi itu 2000 tahun persis dari Adam sampai Abraham. Adam sampai Abraham 20 generasi. 2000 tahun dibagi 20 generasi, satu generasi 100 tahun. Kok bisa gitu? Lo dulu kan umurnya panjang-panjang. Si Adam aja umur 900 lebih. Si Metusala umur yang paling tinggi kan 900 berapa? 69. Jangan heran apabila dalam kurun waktu Adam sampai Abraham itu memang satu generasi. Ya ini cuma 2000 tahun cuma 20 generasi. Ya. Lah kita jangan sampai terkecoh lo yang lain-lain. Lo makanya hati-hati. Ya. Nggak selalu satu generasi itu 100 tahun. Saya menafsirkan Yesua bilang itu 100 tahun berdasarkan ayat-ayat itu. Tetapi kalau kita mau cari yang lain, contoh ya. Kan tadi saya bilang dari Adam sampai Abraham itu 20 generasi. Ya. Dari berdasarkan kitab Matius nanti kalau saudara baca, ya. Dari Abraham sampai Daud 14 generasi. Abraham sampai Daud. Ya. Abraham sampai Daud 14 generasi. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel 14 generasi. Saudara baca dalam Matius pasal 1. Dari pembuangan Babel sampai Yeshua 14 generasi.
Lo total generasi dari Adam sampai Yesua, ya, 20 tambah 14 tambah 14 tambah 14, 62 generasi. Itu 4.000 tahun. 4.000 tahun dibagi 62, beda sama yang tadi. Bisa tanggap? Ya, jadi kita harus juga cek yang dibilang generasi sama Yesua itu yang mana. Coba kita bagi. 4.000 dibagi 62, bisa pakai kalkulator enggak? Ya, 4.000 dibagi 62. Nah, ini main hitung-hitungan dikit lah ya. 4.000 dibagi 62. Ini hasilnya. Ya, berarti kan 64 tahun. Dari mana 62 generasi? Seperti yang saya katakan, dari Adam sampai Abraham 20 generasi. Lah kalau saudara baca di dalam kitab Matius, ya, dalam kitab Matius ini, ya Matius ke 1 ayat 17 coba. Dari Abraham sampai Daud 14 generasi. Tadi kan saya bilang dari Adam sampai Abraham 20 generasi. Ingat ya. Nah, kemudian dari Abraham sampai Daud 14 generasi. Dari Daud sampai ke pembuangan Babylon 14 generasi. Dari pembuangan Babylon sampai Hamasya 14 generasi. 14 kali 3 ditambah 20. Itu dari Adam sampai Yesua 4.000 tahun. Ya tinggal dibagi aja. Kalau dipakai generasi ini nggak bisa masuk yang Yesua bilang. Karena ya artinya kita kan coba beberapa macam cara. Karena itu saya yakin ya bahwa satu generasi atau generasi yang Yesua katakan dalam Matius 24 itu 100 tahun. Kalau 62 kan jauh. Makanya orang banyak pakai yang Mazmur itu 80 tahun. Kalau umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80, itu umur, itu bukan generasi. Nah, berdasarkan perhitungan itu, ketika pohon ara bertunas, pohon ara berbicara pohon ara itu berbicara bangsa Israel. Ketika bangsa Israel muncul tahun 48. Kalau ditambah 100 tahun, 2048. Itu rentang waktunya. Artinya saya menafsirkan, ya, maksimum tahun 48 pengangkatan. Maksimum. Tapi ada tertulis waktunya dipersingkat. Yang dipersingkat ini kita nggak tahu. Nah, kita coba main hitungan. Kalau kita pakai 80 dan saya percaya 80 nggak mungkin. Kalau 80 tambah 48 itu 2028. Saya tanggap. Tapi 2028 itu 14 Mei 2028. Itu perhitungan 80 tahun. Tetapi kalau ngitungnya 15 Mei 28 itu sudah masuk hitungan 100 tahun. Karena itu saya menafsirkan antara 15 Mei 2028 sampai 14 Mei 2048. Ya kemungkinan sih ya bisa aja tahun 28, cuman harus 15 Mei ke atas. Masalahnya bukan kapan. Masalahnya siap apa enggak. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, setan yang jadi penghalang. 7 bangsa. Kan ketika Yesua mengusir setan dari seseorang, ketika setannya udah pergi, hati orang itu kosong kan. Dia lihat lagi si setan ini balik, oh hatinya kosong. Dia panggil teman-temannya.
Kalau saya nggak salah panggil 7 lagi kan. Artinya 7 itu bilangan, termasuk bilangan sempurna. Ya, setan dengan kekuatannya, karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Dia berusaha dengan berbagai macam caranya mempergunakan kaki tangannya. Seperti yang dikatakan oleh si Yohanes Pembaptis, engkau orang Farisi Saduki, keturunan ular biludak. Itulah yang dipakai setan. Untuk menjatuhkan semua orang yang menamakan diri orang percaya. Dengan caranya. Kan, kita lihat kan. Kalau pelayan Tuhan yang khotbah, waduh, langsung banyak langsung hanya tangkap, langsung telan. Akhirnya banyak yang ketipu kan. Dengan beberapa kejadian-kejadian yang kemarin, dengan tipuan-tipuan setan main ikut-ikut aja. Yang dipakai siapa? Pelayan-pelayan Tuhan. Sampai seperti yang saya katakan. Oh, karena waktunya sudah dekat, mengungsi. Hampir dilaporin polisi orang itu. Karena ada yang bersaksi, yang cerita sama saya, kita hampir laporin dia Pak ke polisi. Karena keluarga saya lari ke hutan. Gara-gara khotbah orang itu. Lalu itu kejadian benar. Ya. Dan sayangnya namanya anak Tuhan main caplok aja. Karena itu di tempat ini saya ajarkan kepada saudara, termasuk apa yang dikeluarkan dari mulut ini. Segala sesuatu itu harus diobservasi. Dicek ini benar gak sih? Ini sesuai gak dengan yang tertulis? Dikunyah baik-baik, kalau memang bagus baru ditelan. Jangan main telan aja. Tapi kejadian yang banyak di luar kan main telan aja. Ini pelayan yang diurapi. Si Yohanes Pembaptis bilang, kamu keturunan ular biludak. Siapa itu? Orang Farisi Saduki. Artinya orang-orang ahli kitab. Setan pakai memang orang-orang itu. Kenapa? Karena manusia begitu gampang percaya kepada orang yang memiliki jabatan-jabatan dengan 5 jabatan ini. Nah, di tempat ini saya mengajarkan saudara hati-hati. Ya, firman Tuhan itu diobservasi benar-benar. Yakinkan benar-benar baru ditelan. Kan firman itu dikunyah baik-baik. Firman Tuhan itu adalah roti yang tidak beragi. Keras. Artinya digigit, dikunyah, dialusin. Kalau memang oke baru ditelan. Jangan main telan aja. Roti yang keras kau telan ya nyangkut di lehermu mati. Kan banyak orang yang nyangkut-nyangkut di sini kan. Akhirnya ditolong-tolong gitu. Ya karena ya itu secara rohani juga banyak seperti itu. Ya, saya tidak kita menghormati pelayan-pelayan Tuhan dengan 5 jawatan. Tapi apa yang diberitakan, diteliti, diobservasi, dicek ada nggak tertulis. Bukan tersirat. Hati-hati ya, banyak pelayan Tuhan ada tersirat. Di mana ayatnya? Itu ayat setan itu. Kita harus hati-hati. Itulah setan sebagaimana bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan. Setan yang menjadi penghalang. Tuhan bilang tumpas mereka, habis. Kan di dalam Ulangan pasal 2, pasal 3 kalau saudara baca ayat itu. Binasakan mereka semua. Semua manusia yang diambil cuman jarahannya binatang-binatang. Tetapi manusianya dari yang besar sampai yang kecil. Laki-laki perempuan binasa. Kenapa? Anak setan. Bapakmu setan. Kan Yesua bilang itu. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Nah, setan tahu waktunya sudah dekat. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, semakin lebih teliti, lebih hati-hati. Mendeteksi semua situasi kondisi. Saya percaya apabila yang berjalan bersama dengan Bapa Yahweh. Walaupun dia belum tahu, saya tafsirkan, dia belum tahu. Ada tertulis, yang tahir itu ini. Belum tertulis, dia kan belum baca. Tapi karena dia bergaul dengan Tuhan,
Tuhan sudah kasih tahu ini binatang yang terakhir. Engkau boleh persembahkan. Walaupun mungkin Kanaan belum lahir. Karena Kanaan anak yang bungsu. Tapi dia berkata terkutuklah Kanaan. Kenapa? Karena Nuh hidup berjalan bersama Tuhan. Lo contohlah iman orang-orang seperti ini. Ya, satu ayat terakhir kita baca. Ibrani pasal ke-13 ayat ke-7. Ingatlah mereka yang menjadi pemimpin kamu yang telah mengatakan firman Elohim kepadamu. Perhatikan, yang imannya hendaklah kamu tiru dengan memerhatikan penampilan tingkah lakunya. Perhatikan pimpinanmu imannya gimana. Ya, kalau imannya benar ya contoh. Tapi kalau imannya tipu-tipu ya jangan kau contoh. Jangan mentalan aja. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan ya, saya juga mau hidup kudus. Ya, saya berusaha melakukan apa yang sesuai firman Tuhan. Saya juga berusaha mengajarkan apa yang sesuai firman. Karena saya mau saudara selamat, kita semua selamat. Itulah kerinduan hati kita. Karena itu saya harus memberikan pengajaran sebagaimana tertulis dari 5 jawatan yang Tuhan berikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Efesus pasal ke-4. Ya, karena nanti kan ditanya, berapa jiwa yang kau layani, berapa yang selamat? Saya mau, saya pernah mengatakan kepada saudara, oleh kemurahan Tuhan 100 jiwa yang kau percayakan, 100-100-nya masuk. Jangan 100.000 Tuhan percayakan, yang masuk juga cuma 100, buat apa? Nggak ada gunanya. Bisa tak ngomong saya? 100 yang dipercayakan, 100-100-nya masuk. Karena diajar dengan benar. Daripada 100.000 dipercayakan, yang masuk cuma 100. Gak ada gunanya. Ya, artinya saudara pun seperti itu. Seperti itu maksudnya kita kan punya keluarga. Kita kan menghendaki keluarga kita selamat. Ingat ya, jangan dengar hanya Nuh orang yang benar, tapi karena dia benar, sekeluarga selamat. Karena itu mari kita belajar supaya kita bisa menjadi seperti itu, ya. Supaya apa? Keluarga kita selamat, ya. Baca satu ayat tadi terakhir, ini terakhir lagi nih. Kisah 16 ayat ke-31, 30 mulai. Setelah membimbing mereka keluar, ia berkata, hai Tuhan, apakah yang seharusnya aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan? Ya, lihat, mereka berkata, ini Paulus ya sama sama temannya kan, waktu di penjara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Masiah, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi romamu. Jadi kondisi kita, kalau kita sungguh-sungguh hidup berkenan, pasti terjadi. Dan ini mereka contoh dari kehidupan Nuh. Nuh orang yang benar. Karena dia orang benar. Satu keluarga selamat. Ya imani seperti itu. Ya mungkin kan belum percaya. Mungkin keluarga kita, orang tua kita, tapi kita imani, doakan mereka. Sehingga apa yang tertulis benar-benar menjadi suatu kenyataan. Ya, tantangan banyak sebagaimana akan dihadapi bangsa Israel. Untuk memasuki tanah perjanjian, demikian juga saudara dan saya. Untuk memasuki tempat yang sudah disediakan oleh Yeshua. Setan berusaha menghalangi. Saya percaya Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus menolong. Sehingga kita bisa bertemu dengan Dia. Haleluya, amin.